pengen mau sebenarnya kalau ditanya manggung di mana atau mau manggung di acara ini enggak, itu enggak dia acara apa aja juga pengen sekarang. Manggung itu untuk keluar dan ketemu banyak orang dan kayak ketemu penonton langsung tatap muka tuh kangen banget, karena walaupun bisa dilakukan kayak live Instagram tetap aja kayak kadang koneksinya suka nggak bagus, kadang kayak ya maksudnya akunya nggak bisa terlalu merasa nggak ketemu langsung sama penonton gitu ya, dari kalian gitu kan, cuma kayak misalnya tulisan, tapi kan tulisan kan tidak memberikan energi segitu besarnya dibandingnya kalau langsung ketemu. Terus aku kangen anak-anak band, aku kangen suasana manggung dengan kayak full band, aransemennya kayak gitu dan segala macam, jadi sangat merindukan. Dan kalau misalnya tanya mau kerja terakhir lagi mau banget, kalau diundang mau banget. Semoga ini semua cepat beres. Apa kabar? Baik dong, kamu apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kak, aktivitasnya ngapain aja nih Kak selama di rumah aja? Live kayak gini sama teman-teman media, terus baca-baca buku, Netflix, kadang olahraga, terus masak juga, hampir mirip lah sama teman-teman lainnya kayaknya. Oke. Kalau Netflix suka nonton apa nih Kak? Sekarang lagi nonton, currently I'm watching Ozark, Modern Family, terus apa lagi ya? Series-series gitu sih, atau paling kalau lagi kayak butuh hiburan suka nonton. Ya. Iya. Kalau drama gitu nggak suka Kak? Drama, nah aku nih berdrama Korea. Drama Korea seperti sekarang kita ketahui lagi pada marak semuanya, karena tadinya aku nggak terlalu nggak terlalu ngikutin Korea, cuma gara-gara semua kok kayak pada nonton, tiba-tiba sepupu aku juga ngasih rekomendasi, langsung WhatsAppin listnya banyak banget, kayak lu mesti nonton ini gitu kan. Terus aku kayak wah diracunin nih gitu. Pas aku post listnya dia, wah itu respon dari teman-teman banyak banget yang langsung DM kayak iya kayak yang ini bagus, yang itu bagus, ini nonton. Bahkan kayak sampai Raisa pun sekali dia pun kayak sis lu mesti nonton yang ini, senyum tipis tapi ada nangisnya juga gitu-gitu. Jadi kayak ya ampun, ini benar kayak semua orang nontonin drama Korea gitu. Jadi kemarin lagi mulai crush apa? Nonton drama apa? Oh, oke. Kayaknya itu drama booming banget ya. Kayaknya banyak banget yang nonton, di medsos juga banyak yang ngomongin. Kalau kegiatan baru mungkin yang sebelumnya nggak pernah dilakuin, tapi semenjak di rumah aja terus Kak Cantika langsung bisa ngelakuin itu apa sih Kak? Ada nggak? Sebenarnya kalau kayak kebiasaan baru sih nggak terlalu ya, cuma jadi kayak masak tuh kalau dulu bener-bener harus kayak diniatin banget mau masak. Kalau sekarang emang kayak udah sehari-hari aja gitu, bangun pagi nyiapin semua, bawang lalala dipotong-potong dulu, terus jadi kayak udah keseharian aja gitu, jadi nggak terlalu harus diniatin. Ini kayaknya agak-agak ke arah apa ya, buruk, karena aku kalau nonton Netflix sekarang kayak suka take it for granted gitu loh. Kalau dulu kan bener-bener nonton tuh yang emang nyediain waktu untuk nonton kan. Kalau sekarang kayak nonton kayak sambil yang lain gitu loh, nonton tapi sambil ngapain, beresin barang atau apa, jadi kayak nggak terlalu fokus untuk nonton, karena kayak sekarang waktunya ada banget untuk nonton, kayak mau kapan pun nonton juga bisa-bisa aja gitu kan. Oke, karena mungkin banyak waktu nganggur di rumah aja jadi kayak ya udah bisa kapan aja nonton gitu. Kayak Kak Cantika kan kakak ini kan suka olahraga ya, denger nih suka kayak basket, climbing, terus diving. Nah gimana nih mengatasi kekangenan olahraga itu?
Iya sih, sebenarnya aku sedih banget karena kayak pengen banget keluar untuk olahraga. Udah gitu olahraga yang aku suka kan olahraga yang butuh ke tempatnya kan. Maksudnya butuh untuk keluar, Iya, nggak bisa heeh, heeh. dilakukan di dalam rumah gitu. Paling kayak di rumah bisa berenang ya berenang. Atau kalau mau yoga atau kayak workout yang kayak simple yang cuma dari aplikasi doang gitu. Ya udah ngelakuin gitu, yang penting kayak keringetan aja gitu. Tapi ya emang belum terobati sih sampai sekarang sebenarnya kayak di wall climbing bisa kayak masih belum, aku belum berani kalau untuk harus pergi keluar dan kayak ikut private lesson wall climbing, kayak aku nggak tahu, orang-orang yang habis pekan di rumah ya dilakukan aja gitu. Iya benar, yang penting tetap gerak, tetap beraktivitas biar tetap Nah, sehat gitu ya Kak. Aku sekalian mau bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang udah masuk nih Kak. boleh, boleh dong. Dari Alvita Wibowo, top 5 lagu yang sering didengerin waktu di rumah aja apa Kak? Aku lagi sering dengerin lagunya Rai Putra, judulnya Bagaimana Dengan Mm-mm. Aku. Terus lagu-lagu dari penyanyi Amerika namanya Her, itu sebenarnya apa aja sih albumnya dia, soalnya bagus. Cuma kayak mungkin currently yang aku paling sering denger judulnya lagi lagu-lagu Too Fat, ada kayak grup rap Malaysia gitu zaman dulu kayak senior banget. Aku lagi dengerin albumnya mereka lagi. Terus siapa lagi ya? Eva Celia juga. Eva Eva Celia lagi. Celia. Terus kelima siapa ya? Um, Kayaknya Jene Aiko deh. Ada 10K Hours di lagunya di album yang baru gitu. Oke, itu tadi Alvita udah dijawab ya pertanyaannya. uh, aku tuh mau bahas, penasaran soal Kak Cantika yang vegetarian. Hmm. Nah, coba dong Kak, boleh dong diceritain ke kita itu proses awalnya gimana, kenapa kok memutuskan untuk jadi seorang vegetarian? Jadi aku vegetarian tuh tahun 2000 berapa ya? 2017 apa 16 gitu, aku lupa. Waktu itu aku lagi di luar kota manggung sama GAC di hotel, terus lagi nonton TV aja gitu. Jadi kayak lagi apa namanya scrolling through channels gitu, tiba-tiba ada satu channel menayangkan liputan tentang pengambilan hati angsa untuk dijadikan foie gras yang dimakan kan. Uh, Habis itu disturbing image gitu, nggak tahan, habis itu langsung memutuskan aja tiba-tiba di dalam kamar hotel itu kayak memutuskan udah aku nggak mau makan daging lagi gitu. Walaupun aku belum tahu kayak vegetarian lifestyle tuh seperti apa, terus kayak banyak alasan orang-orang akhirnya milih vegetarian itu kenapa, aku belum tahu, belum pelajarin. Tapi akhirnya dari saat itu mulai kayak nyari buku tentang vegetarian, nanya-nanya sama teman-teman yang udah vegetarian sebelumnya, nonton documentaries juga. Udah deh abis dari vegetarian, aku masih makan telur sama susu kan kalau vegetarian, tiba-tiba aku kayak mulai belajar lagi tentang vegan yang udah benar-benar nggak mengkonsumsi produk-produk turunan hewan kayak telur dan susu gitu. Terus mulai baca lagi buku-bukunya, nonton lagi dokumenter tentang industri pabrik susu dan pabrik telur, langsung kayak tidak gitu. Tiba-tiba aku memutuskan lagi untuk yaudah deh yang itu gue juga cut, nggak aku konsumsi juga. Jadi aku sekarang going vegan. Udah hampir, pokoknya total nggak makan daging itu mungkin 3,5 tahunan kali ya. Dan kalau Wow. misalnya makin kesini sih sebenarnya makin mudah karena pilihannya juga makin banyak. Karena menurut aku si movement healthy lifestyle ini kan juga lagi berkembang banget kan sekarang. Maksudnya orang-orang jadi kayak aware akan olahraga, orang-orang aware akan makanan sehat gitu-gitu. Jadi sekarang udah banyak banget apa namanya pengusaha-pengusaha lokal dan juga orang-orang yang bekerja, teman-teman yang emang nggak makan daging gitu. Jadi kalau ditanya menu favorit sih banyak banget karena udah banyak apa inovasi-inovasi yang bikin kayak seolah-olah itu daging padahal bukan, dan rasanya enak gitu. Bukan. Mm-mm. Ada beberapa restoran-restoran kayak kalau mau makanan rumahan mungkin dari Loving Hut, itu makanan rumahan, dan kayak ada Chinese food juga enak.
Bergreens, Blue Zone di daerah Senopati, Gunawarman, situ juga enak banget. Tapi kalau misalnya kayak udah kepepet banget, nggak bisa beli yang kayak gitu-gitu, atau kayak nyari yang deket rumah dan segala macam, sebenarnya as simple as ketoprak, gado-gado itu tuh vegan friendly, tinggal nggak usah pakai telur gitu. Tapi itu semua sangat ramah, dan makanan Indonesia menurut aku banyak banget sih yang sangat vegan friendly. Nasi putih itu vegan friendly. Kadang orang suka kayak, lu masih makan nasi? Iya, bukan nasi, kan nasi dari padi gitu kan. Orang kayak banyak itu kalau vegan kayaknya tiap hari makannya salad lu, padahal enggak gitu. Salah. Tempe, tahu, terong, semua sayuran, pare, gitu-gitu kan sebenarnya itu vegan friendly. Jadi optionnya untuk makanan Indo sebenarnya banyak banget sih yang bisa kita makan. Bahkan kalau kayak aku ke restoran Padang aja setidaknya, atau kayak ke warteg ya tinggal beli nasi, tempe, sayuran, udah beres gitu bisa sebenarnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin vegan juga bisa pantengin highlight dari Instagramnya Kak Cantika ya. Bener. Aku barusan lihat. Benar-benar. Kayaknya sering posting-posting gitulah yang Iya. soal menu-menu kayak gitu. Soalnya aku sendiri juga belum vegetarian. Iya, nggak Dan apa-apa. kayaknya kalau aku sih ngebayanginnya makan ya udah apa yang ada gitu, jadi kayak nggak belum memikirkan sampai ke situ kali Iya. ya kayak. Ya sebenarnya kayak vegetarian atau vegan tuh ngebantu aku banget untuk mindful eating. Jadi kayak karena aku selama 20 sekian tahun kan juga makan seperti biasanya orang lainnya makan, kayak udah apa gua lapar ya makan aja gitu kan. Bahkan kayak bisa kita sambil makan sambil main handphone atau sambil ngapain gitu. Nah, karena aku pelajarin lebih dalam lagi, memang akan lebih baik kalau kita benar-benar bisa waktu pas makan tuh ya kayak kita ngerti apa yang di atas piring kita, kayak kenapa kita makan ini, dan benar-benar ya udah kayak fully attentionnya di benar-benar untuk kegiatan makan itu gitu. Karena rasanya akan jadi cepat lebih kenyang kalau buat aku ya, karena benar-benar gue benar-benar ngeliat dan tahu berapa takaran yang masuk ke dalam tubuh gue, jadinya kayak somehow kayaknya udah berasa perutnya cukup nih, udah cukup gitu. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba excessive eating gitu loh, yang kayak tetap mau cemilan atau mau dessert atau tetap mau apa gitu. Wow, jadi kayak kita selain kita perhatikan apa yang kita makan, kita jadi tahu juga kebutuhan diri kita sendiri itu seberapa gitu ya Kak. Benar-benar. Menginspirasi sekali, thank you Kak masukannya. Aku mulai mau bahas soal semenjak GAC Vakum ini kan Kak Cantika sempat ngeluarin single ya bulan Oktober 2019 kalau nggak salah, judulnya Start Over. Benar. Itu bisa diceritain nggak Kak proses kreatif di baliknya, kayak siapa yang terlibat, terus lagunya tentang apa, terus yang pengen Kakak sampaikan gimana? Ya. Lagu ini sebenarnya kalau dilihat dari liriknya memang tentang love story. Tapi waktu pas aku nulis, memang itu kayak pengalaman pribadi. Cuma sebenarnya aku juga put ideas about how I started my new journey di solo karir ini gitu. Makanya judulnya Start Over kan, kayak memulai sesuatu kembali lagi gitu. Apa namanya, beside kayak percintaan aku, mungkin aku ketemu orang baru, tapi juga sebenarnya lebih kepada perjalanan aku selama dari GAC menuju si solo karir gitu. Karena banyak banget doubts, banyak banget keraguan yang muncul di hati aku waktu pas akhirnya melangkahkan kaki untuk kayak oke, gue sekarang sendirian nih gitu. Jadi makanya di lirik itu banyak banget aku bilang bahwa mungkin gue ngerasa bingung, khawatir, nggak yakin, tapi gue berdoa semoga waktu pas gue tidur dan gue bangun kayak hati gue udah yakin dengan keputusan ini, dan kayak gue udah tahu kalau gue emang harus start things over gitu. Nah, kalau untuk proses kreatifnya, aku dibantuin sama Marco Steviano dari Bara Suara, dibantuin sama Kamga dari Dekat, terus sama Mas Kitut, dia seorang pianis. Kita workshop bertiga itu di tahun 2019 awal. Cukup lancar dan cepat pembuatannya, karena sebelumnya aku udah pernah kerja sama Marco untuk nge-produce lagu, jadi aku kayak pas milih dia untuk jadi seorang produser di album di lagu Start Over juga kayak karena aku ngerasa emang orangnya sangat
asik untuk diajak kerja sama dan kayak kita punya satu ritme yang sama lah gitu dalam mengerjakan sebuah lagu. Akhirnya udah workshop kayak 1 sampai 2 atau 3 kali, udah bisa kayak kira-kira rekaman ke studio karena memang udah di meetingin sama label juga. Waktu itu aku bikin beberapa lagu, sebenarnya lebih dari 4 lagu. Terus kayak akhirnya kita meetingin dulu mana nih yang mau jadi single pertama, terus terpilih Start Over, baru akhirnya aku ke studio untuk rekaman yang lebih proper. Terus udah mixing mastering dan rilis di bulan Oktober 2019 gitu. Mantap. Buat teman-teman yang belum dengerin, wajib banget dengerin karena lagunya enak banget. Terima kasih, udah ada video klipnya di YouTube dan juga sekarang aku punya filter Instagramnya. Jadi kalau misalnya kalian jadi set video klipnya itu di Bogor, Taman Kebun Raya Bogor, tapi khususnya di Taman Meksiko. Jadi benar-benar background itu kayak lagi di Meksiko yang kayak kaktus-kaktus semak-semak gitu di video klipnya. Terus akhirnya kemarin aku dibantu sama aku baru ketemu juga teman baru aku lewat Instagram juga. Akhirnya aku bilang, mau dong bikinin filter Start Over, terus dia bikinin lah. Jadi sekarang kalau kalian lihat di profil aku, ada tuh kayak diklik aja di lambang filter, nanti diklik langsung ada kayak Start Over, ada lagunya, terus ada background yang kayak taman-taman Meksiko gitu. Jadi kayak liburan visual gitu lah. Wow, oke, akan aku coba nanti filter. Kalau Kak Cantika ini kan apa sih Kak yang paling dikangenin waktu manggung bareng GAC? Kangen banget sih, kangen experience, bukan manggungnya doang, tapi kayak the whole journey dari kayak misalnya di hotel kayak janjian, ngumpul di kamar siapa yuk, ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol sama anak-anak band, sama teman-teman kru juga. Itu sih sebenarnya yang aku kangenin, kayak rame-ramenya itu. Terus vibe-nya juga beda sih kalau misalnya yang bertiga, kayak lebih interaktif juga satu sama lain, dan kayak kita udah punya bank lagu yang puji Tuhan banyak orang yang tahu juga. Jadi kayak kalau setiap panggung tuh selalu dapat energi yang sangat positif dari teman-teman yang nonton gitu. Sebenarnya keseluruhannya sih, karena kalau kayak manggung sendiri tuh kayak sepi banget, kayak sendirian di ruang, kadang kan ruang tunggu biasa bertiga gitu ya. Iya, kadang tuh suka disediain sama panitia itu ruang tunggu yang kayak agak-agak ini artisnya sendiri, bandnya sendiri atau gimana gitu. Nah kalau pas lagi sendirian tuh bener-bener kayak gue sendirian nih gitu. Kalau dulu pas bertiga kan sebenarnya ada temen ngobrol gitu kan. Jadi temen ngobrol, bener. Rutinitas keseluruhannya gitu sih. Aku sempat nonton sih yang waktu di Jazz Traffic di Surabaya yang GAC. Jadi kayak sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka nonton konser gitu loh Kak. Cuman waktu itu kan nonton, terus waktu GAC lagunya kan emang booming dan aku tahu kan. Jadi kayak langsung panggung yang mana nih? Panggung yang mana? Kamu biasa di Surabaya? Iya, aku biasa di Surabaya, benar. Kak, ini dari netizen ada banyak yang nanya pertanyaan yang sama. Bocoran single kedua Kak, kapan rilis single kedua? Bocoran single kedua, ya sabar ini ya ditanyakan. Jadi single kedua ini aku nulis lagunya juga sebenarnya lumayan barengan sama Start Over, which is last year. Tapi produsernya beda, namanya Kenny Gabriel. Terus lagunya lebih dancey, maksudnya lebih kayak bisa goyang-goyang kecil gitu. Masih seputar cinta. It's based on true story juga. Tapi kali ini aku sebenarnya dari awal nulis lagu tuh aku udah kayak kebayang, gue pengen ada rapper nih yang ngisi gitu. Akhirnya cari dan ngobrol sama label, ketemu lah. Jadi aku di single kedua ini akan kolaborasi sama seorang rapper lah, kita bilang begitu ya, aku belum bisa sebut namanya. Terus tadinya I wrote this song full in English, tapi setelah kayak banyak consideration dan kayak aku ngobrol sama si teman aku ini, si rapper ini, kita akhirnya menemukan formula gimana cara supaya kita pengen lagu ini lebih banyak bisa dimengerti teman-teman di Indonesia gitu. Jadi kayak kita akhirnya mix bahasanya jadi Indo-Inggris. Terus seru sih, kemarin kita ada workshop, cuma sedihnya adalah kayak kita tinggal one step untuk rekaman baru bisa kayak ngerilis lagu ini.
Nah, setelah workshop tuh langsung kejadian yang COVID-19 ini, langsung yang kayak self quarantine gitu loh. Jadi kayak kita sekarang masih agak bingung karena kita belum rekaman yang proper di studio kan. Jadi diperdengarkan ke teman-teman juga gitu. Amin. Jadi ini prosesnya berarti belum rekaman ya Kak? Tapi udah Belum ada rekaman, lagunya. cuma udah ada lagunya, udah liriknya udah pokoknya semua bagan dan lirik tuh udah beres. Jadi tinggal rekamannya doang sih. Oke, tuh sabar aja ya teman-teman, ditunggu sambil mendengarkan lagu yang pertama, ditunggu yang kedua. Kak Santika, aku mau tahu dong kalau biasanya ya yang aku tahu, yang aku denger, kalau penyanyi tuh kalau sebelum manggung tuh punya ritual khusus ngapain biar nggak demam panggung. Kalau Kak Santika gitu masih demam panggung atau enggak? Terus ada ritual khususnya gitu enggak? Kalau demam panggung kayak nervous gitu masih banget sih. Kayaknya itu emang normal dan justru kalau nggak nervous malah sama GAC ataupun pas udah solo karir gini tetap deg-degan. Cuma kalau ritual khusus untuk ngilangin sih nggak ada. Biasanya kita cuma kayak doa doang sebelum manggung, doa sama anak-anak band. Tapi nanti deg-degannya akan hilang dengan sendirinya kalau udah kayak di panggung sih sebenarnya. Biasanya dari mulai lagu pertama aja kadang suka udah tiba-tiba oh santai ya, oh ternyata energi penontonnya seru ya, dan udah lupa benar kalau di atas panggung tuh ke keingetnya atau kerasanya tuh cuma vibe yang bagus-bagusnya doang gitu loh, jadi kayak deg-degannya dengan sendirinya akan hilang aja gitu. Punya apa aktivitas atau hal khusus yang dilakuin untuk menjaga suara tetap stabil, tetap bagus. Soalnya kan aku juga sempat ngeliat di Instagramnya Kak Cantika yang nyanyi bareng-bareng sama penyanyi lainnya. Ya ampun, kayaknya suaranya kayak bagus terus gitu loh Kak. Terima kasih udah videonya. Kalau untuk jaga suara sih, puji Tuhan aku punya pita suara yang gak terlalu sensitif banget. Jadi kayak kalau makan, biasanya ada kan katanya kalau minum air dingin langsung kenapa, atau makan gorengan gitu. Aku sih sejauh ini sehat-sehat aja, mau aku makan gorengan ataupun minum air dingin ya, tapi tetap kayak tahu diri aja gitu. Kalau misalnya gorengan juga nggak terlalu banyak banget, kalau misalnya udah terlalu kayak keseringan makan yang kayak gitu-gitu ya cepat minum air mineral yang banyak gitu kan. Kalau aku belum pernah sih yang sampai kenapa-napa banget, dan mudah-mudahan enggak. Cuma paling jaganya ya kayak vocalizing, terutama sebelum nyanyi jangan tiba-tiba kayak langsung nyanyi nada-nada yang tinggi gitu. Aku sangat menghindari itu sih. Jadi kalau misalnya bisa sebelumnya nyediain waktu 20-25 menit untuk kayak pemanasan vokal juga, supaya kayak pita suaranya nggak tiba-tiba kaget diforsir gitu-gitu sih. Wow, Kak ini ada yang nanya dari Nadia Umara, Kak pengen tampil di Jazz Traffic lagi nggak? Wah penonton Jazz Traffic nih kayaknya. Pengen, mau sebenarnya kalau ditanya mau manggung di mana atau mau manggung di acara ini, enggak, itu nggak. Di acara apa aja juga aku pengen sekarang. Manggung itu untuk keluar dan ketemu banyak orang dan kayak ketemu penonton langsung tatap muka tuh kangen banget, karena walaupun bisa dilakukan kayak live Instagram tetap aja kayak kadang koneksinya suka nggak bagus, kadang kayak ya maksudnya akunya nggak bisa terlalu merasa nggak ketemu langsung sama penonton gitu ya, dari kalian gitu kan, cuma kayak bisa ngeliat tulisan, tapi kan tulisan kan tidak memberikan energi segitu besarnya dibandingnya kalau langsung ketemu. Terus aku kangen anak-anak band, aku kangen suasana manggung dengan kayak full band, aransemennya kayak gitu dan segala macam. Jadi sangat merindukan, dan kalau misalnya tanya mau ke Jazz Traffic lagi, mau banget kalau diundang, mau banget. Semoga ini semua cepat beres. Amin. Kalau next gitu kepikiran nggak Kak untuk collab sama penyanyi siapa, atau Kak Cantika tuh sebenarnya dari dulu pengen sama penyanyi ini tapi belum kesampaian? Kalau collab paling yang terdekat nanti di my second single. Cuma kalau untuk berandai-andai pengen collab sama siapa, aku tuh dari dulu pengen banget kolaborasi dengan Teza Sumendra, cause I love his voice banget kayak dia vokalis Indonesia yang paling aku kayak gila suaranya bisa kayak gitu. Dan dari dulu sampai sekarang pun tetap setiap dia nyanyi tuh aku masih yang kayak amazed, kayak
Gila lu curang banget, lu dapet pita suara jatahan dari mana sih? Aku suka kayak makan apa sih gitu ya. Soalnya kalau yang lain-lain misalnya ada tapi kayak ya udah gitu, aku menikmati aja. Tapi kalau Teza tuh masih sering yang kayak aduh kok bisa gitu sih mas, aduh kok enak banget, aduh kok gitu, jadi kayak banget bisa punya project yang barengan sama dia gitu. Amin, pasti keren banget kalau misalnya punya project bareng. Ada rencana apa yang mau dilakuin gitu nggak sih Kak? Entah itu dari sisi kerjaan atau bukan? Pastinya pengen selesaiin si single kedua, pengen bangetan. Terus kayak pengen manggung, dan aku pengen liburan sih. Yep. Bisa melalui IGN Media di kitabisa.com atau juga bisa menyebarkan pesan positif dengan menggunakan hashtag kita IGN. Yes. Nah, sekarang aku pengen dengerin Kak Cantika nyanyi singlenya yang Start Over. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. Love is a devil is a game. I put away all of my pain, and right now, holding my breath, counting to 10, finding my way to take a chance. The way you say things when you're talking, the way you smile way up on the show, got me thinking of one thing. Is it real? What should I do with this feeling? Cause I don't need sleepless nights alone. I don't need them, that I can use my home. I don't need them to the silliest thing you do. I don't need to love you. I wanna love hard despite how hard it is, and give it a chance, no need for a rush, babe. And right now, holding our breath, cut it to 10, finding our own way to take a chance. The way you say things while you're talking, baby. The way you smile when you're late on the show, got me feeling. I don't mean sleepless nights alone. I don't mean tell that I need you. Oh, I don't mean that to the silliest thing you do. I don't mean to love you, but I do. Let's start over. I took my heart, hope it's slip beside it, right alright. Something's going on, I won't go in.
I don't mean to love you. I don't mean, oh, I don't really mean to love you. To the silliest thing you do, I don't mean to love you, but I do. Wow, punya suaranya enak banget. Teman-teman pada komen ya, lagi puasa panas-panas gini, dengerin suara Kak Cinta adem banget. Thank you Kak. Aku ada satu pertanyaan terakhir nih ya mungkin. Boleh dong. Boleh minta tips, saran, atau apapun yang mau Kak Cantika sampaikan buat kita biar selama kita di rumah aja tetap semangat, tetap positif, menjalani hari. Ya, jadi sebenarnya aku pengen nyampein buat teman-teman kayak ini. Jadi kalau bisa apapun yang kita lakukan kita juga masukin orang lain dalam perhitungan-perhitungan yang kita lakukan dalam keseharian. Kayak misalnya as simple as kalau kita belanja ke grocery store, nggak usah kayak numpukin barang atau kayak belanja eksesif karena pasti orang lain juga ada yang membutuhkan itu. Terus kalau misalnya kalian merasakan di rumah kayak stres banget nih, pokoknya kayak hatinya nggak tenang, just calm down karena kita semua juga ngerasain itu dan menurut aku itu sangat manusiawi banget karena sini ke situ atau mungkin dari segi finansial juga banyak yang terganggu, aku ngerti banget dan aku pun juga kayak kena efek dari nggak bisa kerja ini gitu, which is kayak nggak ada penghasilan pun juga kita semua merasakan itu, bahkan nggak cuma kita, pengusaha-pengusaha besar di luar sana juga pasti kayak lagi khawatir banget dengan bisnis mereka. Jadi kayak kita benar-benar di sini semua bareng-bareng dan kalau kamu kayak ngerasain hal-hal negatif atau kayak perasaan-perasaan yang negatif itu sangat normal dan nggak apa-apa, cuma jangan sampai berlarut. Ngobrol sama teman-teman dan buat kita semua juga coba check on your friends, on your baik untuk teman-teman di sekitar karena banyak banget yang kita nggak tahu tingkat ketahanan mereka akan situasi seperti ini ternyata tidak sebesar yang lainnya gitu. Jadi baru kena masalah seperti ini langsung tiba-tiba down atau langsung tiba-tiba mikir yang aneh-aneh untuk melakukan tindakan yang aneh-aneh. Jadi coba cek teman kalian, cek keluarga kalian, saudara-saudara, benar-benar tanya apa kabar aja karena mungkin kita nggak tahu teks kita yang sangat simpel itu bisa membantu teman-teman di luar sana gitu. Thank you Kak. Thank you buat waktunya ya Kak Cantika. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan sukses terus.